Renungan malam sebelum tidur. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Keluarga untuk saya pribadi, mungkin juga untuk kita semua adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Buktinya, ketika seseorang mau meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumah Bapa di surga, maka biasanya yang dicari adalah keluarga, yaitu orang-orang yang dikasihinya. Karena itu, keluarga sungguh amat sangat penting. Nah, dalam bulan keluarga ini, saya rindu untuk kita bersama-sama merenungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam melayani. Apakah itu dalam keluarga, pada masyarakat sekitar, atau pada saat berada di tempat kerja. Saya akan memulai refleksi ini dari kisah sehari-hari tentang seorang yang bernama Pak Toto yang bekerja di suatu perusahaan keluarga. Ada beberapa perusahaan industri rumah tangga seperti membuat undangan, membuat sabun cuci tangan, dan bahkan ada percetakan kecil yang dioperasikan dari rumah di sebuah ruang yang tidak terlalu besar. Saudara, Pak Toto bekerja sangat rajin dan selalu bersungguh-sungguh. Anehnya, apa yang dilakukan tidak menyenangkan teman-teman lainnya, bahkan atasannya. Mengapa demikian? Kesungguhan Pak Toto dalam bekerja membuat yang lain jadi kelihatan malas. Sebab si pemilik usaha jarang ada di tempat, sehingga para karyawan yang bekerja di perusahaannya sering bekerja seenak mereka sendiri. Selama 5 tahun bekerja di perusahaan kecil ini, Pak Toto tidak pernah menerima kenaikan upah atau menerima bonus. Biasanya kan ada bonus ya, dalam bentuk apapun. Mengapa? Hal ini terjadi karena atasannya tidak suka dengan sikap Pak Toto yang dianggap hanya cari muka dengan cara bekerja keras, dan ini tentu akan membahayakan posisi dari atasannya. Oleh sebab itulah teman-teman dan atasannya suka mengejek atau mengecamnya. Nah, dengan keadaan seperti itu, seharusnya Pak Toto membenci atasannya, membenci teman-temannya. Tapi hal itu tidak dilakukan, sebab Pak Toto selalu punya prinsip bahwa ia diberi talenta oleh Tuhan dan ia mau mengembalikannya dengan hasil yang optimal. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh Pak Toto ternyata diperhatikan banget oleh si pemilik perusahaan yang jarang ada di tempat. Kenapa? Karena ia sering mengunjungi anaknya yang tinggal di luar kota. Satu ketika ia memanggil Pak Toto dan mengatakan bahwa ia harus pensiun dan meninggalkan usahanya kepada orang lain. Sementara itu, sampai saat ini tidak ada satupun dari keluarganya yang berminat melanjutkan usaha rumahan ini. Oleh sebab itu, ia meminta kesediaan Pak Toto untuk mengambil alih perusahaan itu dan mengelolanya dengan baik. Tentu saja Pak Toto menjadi terkejut dan bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh sang tuan pemilik usaha rumahan itu. Nah, saudara, sahabat Kristus, melalui kisah ini kita bisa belajar sesuatu dari perbuatan Pak Toto yang mendasarkan pekerjaannya bukan semata-mata pada gaji atau kenaikan pangkat, tetapi melakukan pekerjaan itu sebagai pelayanan kepada Tuhan.
dan melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di dunia, yaitu melaksanakan kehendak Bapa Surgawi, yaitu bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh terhadap pekerjaan atau pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.